Abel bisa sama Mita ya? Jangan-jangan Abel anaknya Mita. Berarti Abel anak saya juga. Gara-gara kamu, saya diculik, diikat, dan semalaman saya itu dibuang di tempat yang sepi. Siapa mereka? Mereka sebut nama Indah. Indah, pasti pacarmu ya? Gara-gara kamu saya hampir mati, tahu nggak? Maafkan saya, Nyonya. Saya benar-benar nggak ngerti apa-apa. Maaf. Sekali lagi kamu bikin kacau, kamu dan anak-anak kamu saya usir dari sini. Saya tidak butuh pembantu seperti kamu, ngerti nggak? Hah? Ku tersanjung. Kamu jangan macam-macam kalau kamu masih ingin bertemu dengan Jimmy. Kecuali kalau kamu sudah bosan hidup. Nih, ganti baju dan cuci muka kamu. Saya tidak mau melihat muka kamu yang dekil itu. Ingat, kamu harus memberi kesan yang baik tentang saya pada Jimmy. Jangan bercerita yang macam-macam. Kalau kamu sampai berkhianat, saya akan melakukan pembalasan yang jauh lebih kejam. Kamar mandinya di situ. Ayo kita keluar. Tugas kamu sudah selesai. Kamu boleh pulang. Makasih, Bu. Anita, kamu tidak bohong sama saya kan? Benar, Indah bersama kamu. Jimmy, untuk apa saya membohongi kamu? Lagi pula, saya ingin kalau bisa kita berdamai. Kamu jangan lupa, saya masih istri sah kamu. Dan saya bersedia menerima Indah sebagai istri kedua kamu kalau kamu masih mencintai dia. Asalkan kamu sebagai suami mampu bersikap adil untuk saya dan Indah. Kamu sekarang percayakan, Jim, kalau saya akan mempertemukan kamu dengan Indah? Masa saya disangka menculik kamu, Indah? Jimmy, kamu tanyakan sendiri pada Indah. Apakah saya menyekap dan menyakiti dia? Jim, apa yang dikatakan Anita itu benar. Selama ini, dia memperlakukan saya dengan baik. Ini buktinya. Lihat aja. Pakaian yang saya pakai ini pemberian dari Anita. Terima kasih, Anita. Kamu sudah sangat baik sama saya. Indah, saya adalah orang yang tidak pernah mengingkari janji. Tapi kayaknya pertemuan kita hari ini harus dirayakan.
Baiklah, sekarang kamu puaskan dulu rasa kangen kamu sama Jimmy. Tapi kamu harus ingat, Indah, kamu jangan membuat Jimmy terlalu lelah karena dia baru keluar dari rumah sakit. Sekarang saya permisi ke toilet dulu ya. Indah, kita harus bergerak cepat. Saya masuk rumah sakit itu gara-gara Suryo. Kita harus segera ke bank untuk mencegah Suryo membawa kabur semua uang kamu. Tapi Jim, semua surat-suratnya mungkin sekarang sudah ada di tangannya Suryo. Kita boleh gagal soal surat itu, Indah. Tapi kita harus ingatkan bank bahwa pencairan uang itu harus atas kesaksian kamu dan tanda tangan kamu. Ayo kita pergi. Mumpung Anita sedang ke toilet. Ayo. Jimmy, kamu pikir saya bodoh? Saya sudah tahu kamu akan kemana. Saya bahkan tahu langkah apa yang akan kamu ambil. Tindakan Ibu Mita benar-benar sudah mempengaruhi kehidupan rumah tangga saya. Saya sebagai kepala keluarga berhak menghukum anak saya. Apalagi anak seperti Nina ini yang sudah bikin malu keluarga. Pak, Bapak jangan seperti diktator begitu dong, Pak. Hei, diam kamu! Pak, Arman cuma ingin melindungi Nina, Pak. Nina, kamu memang benar-benar ingin dilamar oleh laki-laki bejat yang sudah menodai kamu itu? Hah? Ya Allah, Pak. Ingat, Pak. Pak, sebenarnya Nina udah nggak mau dengar pengakuan mereka lagi. Tapi Nina pikir kalau Roni mau tanggung jawab dan mengakui anak dari Nina, Bapak mau ngampuni Nina. Kamu memang nggak puas-puasnya menghina Bapak dan menginjak-injak kepala Bapak. Kalau kamu memang mau menikahi laki-laki bejat itu, silakan dan pergi dari rumah ini. Jangan injak lagi rumah ini. Pergi! Maaf, Pak. Saya bukannya bermaksud mau mencampuri masalah keluarga Bapak. Tapi masalah ini akan terus berlarut-larut dan tidak akan selesai cuma gara-gara Bapak mengusir Nina dari rumah, Pak. Ibu Mita punya hak apa membela Nina? Ibu Mita tahu apa tentang keluarga saya? Justru tindakan Ibu Mita sudah memperkeruh keadaan. Membuat keluarga saya cerai-berai. Pak, jangan salahin Bu Mita. Ini semua salah Nina. Nina yang minta bantuan sama Bu Mita. Nina nggak tahu bagaimana caranya lagi untuk minta maaf sama Bapak. Pak, Bapak nggak boleh terus-terusan menghukum Nina. Tidak adil buat Nina karena Bapak terus memojokkan dia. Dan Bapak juga membebaskan Roni dari tanggung jawab dia, Pak. Ibu Mita, saya tegaskan sekali lagi. Saya ini memang orang kecil. Tapi saya punya harga diri. Saya tidak mau mengemis-ngemis sama orang sombong seperti mereka. Dan saya ingatkan, saya tidak butuh bantuan Ibu Mita dalam persoalan keluarga saya. Tidak ada hubungannya antara harga diri dengan keadilan. Justru kita sebagai orang kecil harus mempertahankan hak kita, Pak. Kalau nggak kita akan terus diinjak-injak sama orang. Dan kalau Bapak terus-terusan menghukum Nina, tolong Pak, Bapak pikirkan bayi yang dikandung oleh Nina. Kasihan Pak bayi itu. Bayi itu tidak bersalah, bayi itu tidak punya dosa apa-apa, Pak. Dan Bapak justru akan terus hidup dalam rasa bersalah. Pak, saya sebagai seorang perempuan bisa merasakan dan saya tahu Pak rasanya susah membesarkan seorang anak tanpa ayah, Pak. Karena saya mengalaminya sendiri. Kasihan Pak anak saya. Kasihan Pak karena dia tidak tahu siapa ayahnya, Pak. Saya tidak bermaksud tapi tolong Pak pikirkan bayi yang dikandung oleh Nina, Pak. Baik, kita ke sana.
Ku tersanjung. Maaf Pak Suryo, proses pencairan dana atas semua surat-surat ini membutuhkan tanda tangan dan kesaksian Ibu Indah. Tapi kan surat-surat itu kan legal. Siapa? Ini juga surat kuasa dari Ibu Indah. Tadi Ibu Indah sendiri kemari Pak. Ibu Indah mengadukan, kemungkinan ada orang yang mencuri surat-surat ini dan membuat surat kuasa palsu. Bapak jangan sembarangan nuduh saya membuat surat palsu ya. Dan saya akan buktikan. Saya akan bawa Indah ke sini. Terima kasih, Pak. Permisi. Brengsek. Si Indah sama si Jimmy benar-benar brengsek. Jadi Jimmy selama ini bohongi saya. Iya, Bob. Bob, kamu kan laki-laki. Kamu harus bisa merebut istri kamu kembali. Sebagai papi kamu, papi nggak rela lihat menantu papi direbut laki-laki lain. Di mana diri kamu? Harga diri papi. Saya akan cari Jimmy, Pi. Ya. Saya janji akan bawa Indah kembali. Iya, Bob. Papi bahagia kalau Indah masih bisa tinggal di rumah ini. Jimmy. Begitu Indah tinggal di sini, uang itu tidak akan bisa lepas dari tangan saya. Mana Indah? Hah? Mana dia? Jaga mulut kamu. Bobby! Indah, kamu nggak apa-apa kan? Hah? Ayo kita pulang, sayang. Jangan sentuh istri saya. Keluar atau saya panggilkan polisi. Hei, dengar. Dia istri saya. Dan saya suaminya. Dan saya juga berhak untuk bawa dia pulang. Ngerti? Indah istri saya. Dia tetap di sini. Bobby! Cukup! Oke. Saya akan pergi. Tapi ingat, saya akan kembali. Ibu sudah pulang, Bu? Ada tamu, Bu, di dalam. Tamu siapa? Katanya sih teman kuliahnya Mas Roni. Ya, Roni. Ya udah, kamu bawa tas itu ke dalam ya. Tati, Iya, Bu. panggil satpam komplek perumahan ini. Baik, Bu. Mau apa kalian kemari? Apa kalian pikir saya sudah gila? Mau membiarkan anak saya menikah dengan perempuan murahan macam dia? Jangan sembarangan bicara. Kami datang kemari ingin menyelesaikan kasus anak saya yang sudah dihamili oleh anak ibu. Atas dasar apa? Bapak menuduh anak saya telah menghamili anak Bapak. Asal Bapak tahu, menurut anak saya, mereka baru berpacaran 1 bulan. Dan sekarang ini, anak Bapak sudah hamil 3 bulan lebih. Berarti itu bukan perbuatan anak saya, Pak. Betul kan, Nina?
Jawab, Nin. Kalau ini semua nggak benar, jawab. Kamu benar-benar bikin malu Bapak. Pak, tenang, Pak. Ibu, sebenarnya kita semua datang hari ini itu bermaksud baik, Ibu. Kalau memang Ibu yakin Roni tidak bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi sama Nina, kenapa Ibu dan Roni sampai harus menaruh sesuatu dalam minuman Nina sewaktu Nina datang ke rumah ini untuk diundang makan? Tindakan Ibu dan Roni itu sudah menjadi suatu kriminal, Bu. Dan kalau memang Roni tidak mau mengakui semua kesalahan yang telah diperbuat terhadap Nina, terpaksa, Bu, saya harus melapor ke polisi dengan tuduhan pemerkosaan dan mencoba untuk membunuh seseorang. Bisa-bisanya kamu mengarang. Berani-beraninya kamu menuduh saya, Bu Mita. Ada apa, Bu? Pak Satpam, usir mereka semua. Mereka sudah mengganggu ketenangan saya. Saya tidak mau. Kami tidak akan bergerak dari sini sebelum anak Ibu mau mengakui dan mau bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia perbuat sama Nina. Pak Satpam, paksa mereka. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluar sekarang juga. Pak, tadi saya udah bilang saya tidak mau. Ayo. Lepaskan! Lepaskan! Pak, lepasin mereka, Pak. Mereka nggak salah. Nina. Pak, Nina pendarahan, Pak. Arman, cepat panggil taksi. Iya, Pak. Ku tersanjung. Saya sudah periksa kasus Pak Bobby dengan seksama. Jimmy belasan tahun meninggalkan Indah. Di dalam hukum kita, suami 6 bulan berturut-turut meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin, sang istri berhak menuntut cerai. Apalagi, Nak Bobby nikah dengan Indah berstatus janda. Berarti Pak Bobby sekarang suami yang sah. Tapi dia masih bersikeras. Dia beranggapan kalau Indah tuh tetap sebagai istrinya. Sekarang lebih baik Pak Bobby temui lagi kembali Pak Jimmy dan tunjukkan buku nikahnya. Suster. Ruang UGD di mana, Suster? Di sana, Bu. Makasih ya. Pak, gimana keadaan Nina, Pak? Sabar, Bu, sabar. Nina mengalami pendarahan, Bu. Terus gimana, Pak, Nina? Bapak nggak tahu. Kita tunggu saja hasilnya. Pak, dokter, Pak. Dokter, gimana keadaan anak saya, dokter? Anak ibu mengalami cukup banyak pendarahan. Kondisi anak ibu, terutama bayi yang dikandungnya, cukup membahayakan. Nanti kita coba lihat perkembangannya. Boleh kami melihatnya, Dok? Untuk sementara belum boleh, Pak. Permisi. Makasih ya, Dok ya. Mari, Pak. Mari, Bu. Saya tinggal. Benar-benar keterlaluan perempuan tua itu. Pak,
Saya rasa ada baiknya kita lapor polisi saja. Apapun keputusan Bapak, saya akan dukung sepenuhnya, Pak. Ini buku nikahnya. Dan ini foto saya waktu nikah sama dia. Dan di buku ini tertulis status Indah sebagai janda. Jadi waktu saya menikahi Indah, resmi dia sudah bercerai dengan kamu. Orang licik seperti kamu pasti bisa memasukkan apa saja. Apalagi cuma buku nikah. Indah, seharusnya kamu tahu siapa yang benar-benar mencintai kamu. Dan kamu harus sadar, saya suami kamu yang sah. Jadi kamu gak pantas lagi tinggal sama orang yang bukan suami kamu. Jimmy. Kurang ajar. Cuma Indah yang berhak menilai siapa diri saya. Lagi pula, Indah tidak mau pergi sama kamu. Keluar. Atau saya teriak kerampok supaya semua orang datang beramai-ramai mengeroyok kamu. Lepaskan, Bobby! Indah, ayo kita pulang, Indah. Kita bina rumah tangga kita seperti dulu lagi. Indah, dulu kita begitu bahagia. Ayo kita pulang, Indah. Tidak! Lepaskan, Bobby! Tidak! Tidak! Indah! Indah, buka pintu, Indah. Indah, ayo kita pulang, Indah. Indah! Bobby! Untuk apa kamu mengejar-ngejar Indah? Sudah jelaskan, sekarang Indah memihak kepada siapa? Dengar, Jim. Saya akan pergi. Tapi saya janji saya akan kembali. Dan saya tidak sendiri. Saya datang dengan pengacara saya. Dengan tuduhan kamu telah melarikan istri orang. Indah? Indah? Indah, saya harap apa yang dikatakan Bobby itu tidak benar. Kamu tidak menikah dengan Bobby, kan? Tidak akan ada orang yang bisa memisahkan kita. Indah, saya benar-benar mencintai kamu. Saya benar-benar tidak berniat untuk meninggalkan kamu. Anda bernama Roni? Iya, ada apa? Anda kami tahan atas tuduhan pemerkosaan dan rencana pembunuhan. Mana surat perintahnya? Saya tidak terima atas tuduhan ini. Ada apa, Ron? Tidak mungkin. Anak saya tidak mungkin melakukan perbuatan ini, Pak. Anak ibu kami tahan, Bu. Kalau ibu ingin menyelesaikan, datang ke kantor polisi. Brutamir, siap. Bawa dia. Siap. Anak saya nggak bersalah, Pak. Pak, lepaskan anak saya, Pak. Pak, lepaskan anak saya, Pak. Pak. Ma, Tria ke toilet dulu ya. Iya. Saya tinggal dulu. Sus, tolong ambilkan tasnya. Kasih. Saya tinggal. Iya. Halo? Hei Tria, kamu nggak pantas jadi istri Denny. Saya yakin sebentar lagi pasti Denny akan menceraikan kamu karena kamu mengandung anaknya Abbas. Tria mengandung anak Abbas.
Siapa ini? Siapa yang memfitnah anak saya? Oh, jadi ini ibunya. Asal ibu tahu ya, ini bukan fitnah. Sebagai seorang ibu yang baik, mestinya ibu bisa mendidik anak ibu agar tidak berselingkuh. Dan punya anak dari seorang narapidana seperti Abbas. Halo? Halo? Ku tersanjung. Mama? Mama kenapa? Kamu benar-benar memalukan. Kamu mau bikin Mama cepat mati ya? Mama ini ngomong apa sih? Salah Tria apa? Kenapa kamu gak pernah jujur? Kalau anak yang kamu kandung itu bukan anak Denny. Tapi karena kamu berselingkuh sama bajingan Abbas. Jadi benar kan tuduhan itu? Mama nggak bisa percaya gitu aja dong. Bisa aja mereka sengaja memfitnah Tria, Ma. Kalau benar itu fitnah, kenapa kamu nggak pernah cerita ke Mama? Jadi karena itu Denny minta cerai? Ya. Ma, Tria nggak pernah selingkuh sama laki-laki itu. Tria nggak pernah mengkhianati Denny, Ma. Panggil Denny. Panggil Denny. Mama mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mama nggak percaya sama Tria. Panggil Denny. Mama mau bicara. Bisa-bisanya dia tuduh kamu berselingkuh sama bajingan itu. Mama benar-benar nggak ngerti sama perasaan Tria. 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 Tria, kamu kenapa? Ini semua gara-gara Antika, Den. Dia nelfon handphone saya, dan mama saya yang angkat telepon itu. Dia bilang kalau anaknya saya kandung ini anaknya Abbas. Tria, apa yang dibilang Antika memang benar. Anak yang kamu kandung itu anaknya Abbas. Saya sudah bertemu sama Abbas. Dan dia sudah mengakui kalau ini semua perbuatan dia. Dia yang menghamili kamu. Tria, sebaiknya kita berpisah. Lebih cepat lebih baik kamu tanda tangani surat perceraian ini. Setelah apa yang kamu lakukan terhadap saya, kamu pikir kamu bisa meninggalkan dan menceraikan saya begitu aja? Tria, saya masih mencintai Mita. Dan kemungkinan saya punya anak dari Mita. Kalau saja saya bisa benci kamu, Den. Dari dulu saya udah nyuruh orang untuk ngabisin kamu. Tapi saya nggak bisa. Karena saya terlalu mencintai kamu, Den. Sampai kapanpun. Dan saya nggak yakin kalau anak di kandungan saya ini adalah anak Abbas. Ini anak kita, Den. Maafkan saya, Tria. Tapi kamu harus tanda tangani surat perceraian ini. Jangan kamu pikir saya bisa membiarkan kamu pergi gitu aja, Den. Gak ada perempuan lain yang mencintai kamu seperti saya. Indah. Indah. Dokter, bagaimana keadaan Hari, Dok? Kalau ingin Dokter Hari sembuh, maka bawalah Indah kemari. Saya takut kalau dibiarkan terus mengigau dan memikirkan Indah, maka jiwanya akan terganggu. Indah. Hari bisa gila. Maaf, permisi. Iya, Dok. Mau nggak mau kita harus bawa Indah ke sini. Mama nggak rela kalau
kalau Hari sampai jadi gila cuman karena perempuan itu. Tapi pasti dia tidak mau. Om, kita harus pakai akal dong. Kenapa kita nggak culik aja kedua anaknya? Dan kita paksa Indah untuk datang ke sini dan menjenguk Hari. Demi kedua anaknya, dia pasti mau. Iya. Dan demi Hari, Mama nggak akan segan-segan kalau harus membunuh dua anak kecil itu. Bagus, 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 bagus. Danda, Dinda, kalian terusin ya selesai bekerja rumah kalian. Mama mau ke pasar dulu. Mam, lebih baik gue pergi aja. Iya, Mam. Gue ngejenguk Papa di rumah sakit. Enggak, sayang. Mama nggak mau. Pokoknya, mulai sekarang kita sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama Papa. Mama nggak ingin kalian terus-terusan menderita. Indah, pintu gerbang ditutup. Udah masuk. Sebentar ya sayang, mau buka pintu dulu ya. Diam! Mau mama saya akan saya bunuh? Hah? Diam! Mau mama kalian saya bunuh? Diam! Diam! Tenang, Indah. Tenang. Kamu masih punya pilihan untuk ketemu anak-anak kamu. Jadi kalian semua yang mencuri anak saya. Kalian yang membunuh anak saya. Heh, diam kamu. Nggak usah banyak ngomong. Kamu masih ingin ngelihat anak kamu selamat kan? Kenapa kalian mencuri anak saya? Kenapa bukan saya yang kalian bunuh? Kenapa? Kenapa kalian mengambil anak saya? Kembalikan! Hei, kalau kamu mau ketemu anak-anak kamu ikut kita ke rumah sakit. Tidak. Saya sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi sama Hari. Hei, asal tahu saja ya, Hari masuk rumah sakit itu gara-gara kamu. Jangan kira saya nggak tahu kalau kamu sangat menginginkan kematian Hari ya. Saya tidak pernah menyakiti Hari. Saya tidak pernah. Tapi kalian telah mengambil anak saya. Mana kamu kembalikan? Heh, perempuan sialan. Kamu dengar ya? Sejak kamu masuk dalam keluarga kami, kamu selalu membawa kesialan. Dan sekarang kita akan membuat perhitungan. Apa yang sudah kamu mulai sekarang harus kamu akhiri juga. Sekarang kamu ikut kami ke rumah sakit. Karena Hari sangat membutuhkan kamu. Kamu tinggal pilih. Kamu ikut kita ke rumah sakit. Atau tidak lihat anak-anakmu selama-lamanya. Tahu? Saya nggak akan segan-segan membunuh Danda dan Dinda kalau sampai saya tahu Hari mati gara-gara kamu. Asal tahu saja. Anak-anak kamu ada di tangan saya. Ku tersanjung. Hari. Coba lihat siapa yang datang nih, Har. Indah.
Anak-anak kemana? Anak-anak di sekolah, Mas. Indah. Saya sangat kangen sekali sama kamu. Saya mohon, kamu jangan pernah tinggalkan saya lagi ya, Indah. Har, Mama tahu kamu pasti kangen sekali sama Indah. Mama, Mbak Ira, sama Om Sandi keluar dulu ya, biar kalian bisa bebas bicara berdua, ya? Yuk, Mas. Indah, kenapa kamu menangis? Anak-anak. Ada apa dengan anak-anak, Indah? Ada apa dengan anak-anak, Indah? Anak-anak kangen sama kamu, Mas. Saya juga kangen sekali sama Danda, sama Dinda. Saya juga kangen sekali sama kamu, Indah. Indah, kamu udah gak jalan lagi kan sama Erwin? Enggak, Mas. Dan anak-anak bersama saya. Saya sudah tidak bersama Erwin lagi. Alhamdulillah. Berarti apa yang Mama katakan itu tidak benar kan? Hari, kamu kan lagi sakit. Kamu harus banyak istirahat. Jangan pikir yang bukan-bukan dulu. Biar nanti Indah bersama kami. Ayo Indah. Kasih Hari waktu untuk istirahat. Ayo kita keluar. Udah ya, Har. Istirahat dulu ya. Ya, Ma. Beraninya kamu. Mau ngomong apa kamu tadi sama Hari? Mana anak-anak saya? Saya telah mengikuti semua keinginan kalian. Dasar perempuan bermuka dua. Kamu bilang kamu sudah nggak mau ada lagi hubungan apa-apa sama Hari. Tapi buktinya apa tadi? Dengan mulut manis kamu, dengan air mata kamu, kamu sengaja meracuni pikiran Hari seolah-olah kamu masih mencintai dia. Saya harus gimana lagi? Sekarang kembalikan anak saya, kembalikan, kembalikan. Indah, Kalau kamu pengen anak-anak kamu kembali, gampang Indah. Tanda tangani dulu surat cerai ini. Tanda tangan dulu, baru kamu pikirkan anak-anak kamu. Ya? Ayo, tanda tangan. Ayo, ayo. Kamu ingin anak-anak kamu selamat kan? Ayo tanda tangan. Ayo Indah. Tanda tangan. Ayo.
Dengan menandatangani ini, kamu harus ingat ya, hak kamu dan semua anak-anak kamu atas seluruh harta warisan Hari gugur. Uang bagi saya tidak penting. Kembalikan anak saya. Kembalikan! Kembalikan! Kami akan mengembalikan anak-anak kamu. Tapi setelah kami yakin kalau Hari akan sembuh. Satu persoalan sudah selesai. Tapi satu lagi yang harus kita selesaikan. Kalau memang benar yang dikandung Indah adalah anaknya Hari, kalau sudah besar dia bisa merongrong kehidupan kita. Dia bisa merampas dan menghabiskan harta warisan Hari. Om, Ma, kita sudah tidak punya jalan lain sekarang. Kita harus menyelesaikan semuanya juga sekarang juga. Kita harus memaksa perempuan ini untuk menggugurkan kandungannya. Setelah itu, kita baru bisa bebas.